Halo semua, salam kenal bagi kalian yang baru saja pertama kali ke YouTube channel saya. Jadi, perkenalkan nama saya Abraham dan hari ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang akuntansi dasar dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo atau trial balance. Selamat menikmati video ini dan jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk komen aja langsung di YouTube saya. Saya akan berusaha untuk menjawab sebisa mungkin tentang pertanyaan kalian. Terima kasih dan selamat menikmati video ini. Oke, jadi untuk mencari akun full, kita pertama harus melihat jurnal umumnya. Nah, kalian lihat di akun DB-nya itu ada akun kas. Nah, jadi sama dengan if buka kurung if B2 itu 11 kas sama dengan 0, maka C2 itu yang kosong dengan B2. Jadi dikasih titik koma B2 terus tutup kurung. Nah, langsung keluar di akun full sama dengan kas. Jadi akun full itu untuk hanya sebagai membantu untuk pivot. Nah, abis itu tinggal di copy terus di drag sampai di bawah. Abis itu langsung tinggal di paste, langsung semua udah ada formulanya. Jadi ya kalian cuma perlu membuat satu, lalu yang di bawah langsung ada. Oke. Oke, jadi setelah kita mencari akun full, kita akan pindah ke pivot ya. Gimana caranya? Pertama kita harus select ini semua. Udah, abis itu dipencet insert. Nah, abis insert kita pencet yang pivot table. Lalu pencet oke. Nah, pertama kita ganti dulu nama filenya jadi jurnal umum ya. Apakah sudah? Oke. Selanjutnya kita ke pivot table fields, terus centang yang tanggal, terus debit atau DB, kredit atau KR, dan akun full. Akun full yang baru aja kita buat tadi ya. Nah, abis itu tanggalnya dipindah ke filter. Akun fullnya dipindah ke row, di bagian row. Nah, apakah kalian jadi kayak gini? Sama seperti yang saya lakukan? Oke, baik. Oke, jadi ini karena kayak kurang enak gitu dilihat, soalnya kayak kecampur semua. Jadi caranya kita tinggal pencet ini. Bentar ya. Jadi pertama diselect. Ini. Pencet ini ya guys. Ya, jadi gitu. Jadi langsung aja diselect terus dipencet ini. Ini ya, koma. Ya, selesai jadi koma gini. Nah, setelah ini kita akan menghitung saldo. Nah, gimana sih cara hitung saldo? Kalau kalau debitnya lebih besar daripada kredit, jadi debit dikurangi kredit. Nah, itu akan dapat saldo. Nah, kalau kreditnya lebih besar daripada debit, jadi kredit dikurangin debit. Setelah ini saya akan menunjukkan kepada kalian gimana caranya menemukan saldo dengan cara automatic. Oke, jadi untuk cara mengetahui saldo debit atau kredit, jadi caranya itu kan pertama pencet fields, items, and sets. Udah, habis itu pencet calculated field. Nah, jatuhnya bakal kayak gini. Pertama kalian tulisnya saldo debit ya. Karena pertama kita mau cari yang bagian debit. Maka soalnya kalian lihat sendiri yang bagian kas itu kasnya 21.550.000 sedangkan kreditnya 3.750.000. Nah, rumusnya kita tetap pakai yang if. Oke, jadi langsung aja ya. If dalam kurung jika debit
lebih besar daripada, bentar ya, insert fields. Nah, lebih besar daripada kredit, maaf, maka insert fields, maka tuh ini ya, pakai ini ya, maka debit bakal kurang dengan kredit. Jadi 0. Udah, tutup kurung. Oke guys, jadi ini saldo dari debit. Akhirnya ya guys, saldo dari debit terpenuhi. Nah, jadi ini langsung otomatis. Misalnya yang 12 piutang itu debitnya 900.000, kreditnya 900.000. Jadi kalau mereka dikurangin sama dengan 0, makanya itu garis strip. Jadi langsung otomatis ya, setelah kita kerjakan yang satunya, semua langsung ada. Oke. Jadi sekarang next kita akan cari karena tadi kita udah cari saldo debit, sekarang giliran saldo kredit. Nah, caranya sama, kita tinggal pencet fields item sets, terus calculated fields. Nah, karena kita mau cari uh, saldo kredit, maka kita tulis saldo kredit ya, guys. Caranya sama kayak tadi, cuman ini dibalik, tapi tetap pakai if. Jadi if debit lebih kecil daripada kredit, maka kredit akan dikurangin debit sama dengan 0. Oke. Nah, jadi cara yang tadi aku kasih tahu, jika debit lebih kecil daripada kredit, maka kreditnya akan mengurangi debit. Jadi inti dari cara ini adalah jika lebih besar dan lebih kecil, maka lebih besar akan mengurangi yang lebih kecil. Nah, di sini kita udah mendapatkan saldo debit, kredit dari setiap akun yang ada. Nah, jurnal umum ini fungsinya untuk lebih jelas tentang akun. Oke guys, jadi langkah selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance dalam bahasa Inggris ya. Jadi pertama, tadi kan ini kayak gini kan. Nah, ini untuk sementara saldo debit dan saldo kreditnya diputihkan saja ya. Oke. Jadi pertama, kalian ke pivot table fields, habis itu pivot table fields tuh langkah yang pertama yang tadi ya, yang kita centang-centang. Nah, jadi pertamanya kan filtersnya tuh tanggalnya di bawah. Jadi pindahin tanggalnya tuh di bagian row. Nah, akun fullnya tuh harus yang paling pertama. Ingat ya, akun full harus yang paling pertama. Oke? Oke. Jadi kita bakalan pindahin ke bawah. Nah, jadinya begini. Nah, habis ini apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Jadi selanjutnya kalian pencet kanan ini kayak gini, dibikin kayak gini. Pencet kanan di bagian mouse-nya, pencet kanan. Nah, habis itu kalian pencet yang expanse atau collapse. Udah? Oke. Nah, habis itu pencet yang collapse entire fields. Artinya tuh entire fields tuh artinya semua, keseluruhan. Nah, langsung pencet. Oke, udah ya. Jadi sekarang kita putihkan kembali saldo debitnya. Nah, karena ini adalah neraca saldo, maka debit dan kreditnya tidak dibutuhkan. Jadi kita putihkan saja ya, guys.
Atau bisa dihapus saja. Atau tapi menurutnya saya diputihkan saja. Oke, ini juga. Oke, dalam kasus ini kita tidak dapat menemukan langsung grand totalnya. Jadi grand totalnya kita harus manual ya guys. Nah, manualnya gimana caranya? Nah, caranya itu sama dengan sum dalam kurung. Nah, di setiap rumus di Excel itu kalian harus pakai dalam kurung. Kalau nggak bakalan terjadi rumus tersebut. Oke, diselect aja semua, tutup kurung sama dengan ya. Nah, selanjutnya di sebelahnya juga ya, sama dengan sum dalam kurung. Yes, jadi kalian lihat sendiri neraca saldonya balance 27.200.000 rupiah. Nah, untuk buku besarnya ini yang tadi ya, yang kita buat. Ini jurnal umumnya. Jadi jurnal umum tuh yang misalnya kas itu masuknya di debit atau kredit. Modal itu kredit atau debit. Ini yang akun full yang aku pertama kali ajarin ke kalian ya. Nah, dan ini ada soal yang menentukan akun debit ini, misalnya kas ini masuknya di mana. Jadi sebelum kita membuat jurnal umum, kita harus lihat dulu soalnya tuh mengarahnya kemana sih. Nah, gitu. Oke, jadi demikian dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. eh tapi selanjutnya saya akan melakukan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, see you later.